Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Algoritma Pemrograman 1 bersama saya Pak Daniel Swanjaya. Ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang dokumentasi menggunakan flowchart. Ya. Oke, untuk flashback ya, untuk penulisan algoritma ada 3 macam ya, 3 bentuk ya, deskriptif, pseudocode, dan flowchart ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang yang flowchart ya. Software yang kita gunakan ya, kalian bisa menggunakan salah satunya ataupun yang lain ya. Oke. Untuk saya menggunakan MS Visio ya. Ini hanya tool untuk membuat ya, bukan untuk tool ini seperti algoritma seperti itu, bukan ya. Ini hanya untuk menggambar saja ya. Ya. Di MS Visio di sini versinya adalah versi offline ya, dan berbayar ya. Jadi kalau kalian mau menggunakan ini ada lisensi yang harus dibayar ya. Kemudian ada yang lain, Gitmind ya. Gitmind di sini ada versi online dan versi offline-nya ya, dan di sini free ya. Lisensinya ada lisensi free ya, tidak ditarik biaya ya. Atau Yet. Nah, Yet di sini ada versi offline ya, ini juga free. Yang lainnya masih ada yang lain-lain ya. Kalian bisa searching, googling untuk menggambar flowchart. Nah, ini banyak. Untuk MS Word bisa, tapi tidak disarankan ya, karena oleh Microsoft sudah disediakan yang khusus untuk menggambar flowchart dan kawan-kawannya diagram-diagram menggunakan Microsoft Visio ya. Jadi jangan menggambarnya dengan MS Word ya. Oke. Untuk struktur penulisan masih sama ya, tetapi ini biasanya untuk penulisan di ini namanya flowchart. Bagian kepala ini jarang sekali digunakan atau jarang dituliskan ya. Oke, yang paling sering hanya bagian deklarasi dan bagian deskripsi ya. Oke. Yang pertama bagian kepala. Nah, bagian kepala yang saya sebut sulit untuk dituliskan ya. Biasanya juga jarang sekali ada yang mau menulis seperti ini, jarang ya. Jadi start, kemudian pakai garis putus-putus ya, mirip dengan punyanya si algoritma ya. Jadi di situ tinggal diketikkan keterangannya ya. Nah, tapi judulnya di mana? Nah, karena flowchart ini termasuk gambar, biasanya di bawah, kalau kalian membuat laporan, di bawah ada gambar 1 titik flowchart algoritma apa, menjumlahkan 2 buah bilangan. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah bagian kepala atau header ya, yang biasa jarang dituliskan ya. Berikutnya adalah bagian deklarasi atau bagian kamusnya ya, pakai simbol declare di sini. Nah, berikutnya nanti kita akan belajar lebih banyak lagi tentang simbol-simbolnya ya. Kemudian bagian deskripsinya yang ini ya. Oke. Untuk simbol flowchart yang pertama ada terminator. Nah, terminator ini digunakan untuk mengawali dan mengakhiri satu blok flowchart ya. Atasnya start, bawahnya end ya, seperti yang ini tadi. Jadi diawali dengan start, diakhiri dengan end, pakai simbolnya tablet ya. Ada yang menyebutnya tablet, ada yang menyebutnya terminator langsung ya. Nah, kalau kalian mau menyebutnya apa? Oke. Berikutnya ada proses ini persegi panjang, pokoknya sudutnya adalah kotak, siku-siku ya, menyatakan pemrosesan atau pengolahan data ya. Kalau di diagram algoritma digunakan untuk assign. Kemudian input output. Nah, input outputnya sama dengan punyanya di algoritma ya. Ini untuk menerima input dari pengguna dan output dari program ya.
Kemudian decision. Nah, decision di sini ini gunanya multifungsi nantinya. Multifungsi dalam arti percabangan, semua yang punya percabangan menggunakan decision ini. Ya. Karena perulangan itu juga di dalamnya sebenarnya ada percabangan. Nah, nanti perulangan juga akan menggunakan decision ini. Ya. Memilih aliran berdasarkan nilai dari kondisi. Ya tidak atau benar atau salah. Kemudian predefined data. Predefined data ini untuk mendefinisikan variabel yang akan digunakan beserta pemberian nilai awal variabel inisiasi. Ya, kalau di algoritma lambangnya beda. Ya, yang di flowchart secara resmi adalah seperti ini. Ya, pakai segi 6. Ya. Kemudian predefined process. Predefined process di sini sama dengan yang di ini algoritma call di situ. Ya. Kemudian tambahannya ada on-page connector dan off-page connector. Nah, ini gunanya untuk menghindari penggunaan garis yang terlalu panjang-panjang. Ya. Jadi untuk menghubungkan dalam satu halaman. Jadi kalau masih satu halaman, punya kalian ketika di print itu masih satu halaman, kalian bisa menggunakan on-page connector, lambangnya lingkaran, jangan elips, ya, tapi lingkaran. Ya. Kalau elips nanti mendekati simbol lainnya nanti, ya. Kemudian on-page connector pakai segi 5 seperti ini, ya, untuk menghubungkan pada halaman yang beda, ya. Jadi kalau halamannya nyambung, ya, halaman 1, halaman 2, penghubungnya itu menggunakan off-page connector, ya. Jadi nanti kalian jangan sampai keliru menggunakan dua simbol ini, ya. Jadi on-page masih di dalam satu halaman, kalau off-page antar halaman, ya. Oke, untuk algoritma kemarin sudah mempelajari simbol-simbolnya, ya. Nah, ada beberapa simbol algoritma itu yang sama dengan simbol flowchart secara resminya, ya. Simbol flowchart yang sama dengan simbol algoritma yang sama dengan flowchart diantaranya terminator. Terminatornya untuk mengawali dan mengakhiri diagram masih sama, ya. Input dan output masih sama, ya. Kemudian proses di sini masih tetap menggunakan ini apa namanya assign, ya. Oke. Kemudian decision, ya, percabangan, ya, masih tetap sama pakai if, ya. Kemudian prosedur atau call, ya, tetap menggunakan simbol yang modelnya sama. Nah, hanya saja di flowchart tidak ada warnanya, ya. Di sini kuning ini boleh kalian ganti apapun juga nggak masalah. Di algoritma diberi warna untuk membantu mengingat biasanya, ya. Tapi di flowchart tidak ada kewajiban diwarnai dan lebih baik flowchart itu tidak diwarnai. Tapi kalau algoritma karena sudah bawaan memang ada warnanya, ya. Sekali lagi flowchart tidak diwarnai, ya. Oke, secara umum, secara internasional pun flowchart tidak diwarnai, ya. Backgroundnya putih, wes itu aja, ya. Oke, dan untuk simbol-simbol yang beda dengan flowchart apa? Nah, yang pertama declare, ya. Declare kalau di algoritma bentuknya seperti ini simbolnya. Nah, sementara kalau di ini namanya di flowchart menggunakan segi 6. Ya. Kemudian berikutnya untuk while. Nah, while itu percabangan, ya. Percabangan hanya bedanya dengan if itu kalau if itu terus ke bawah. Nah, kalau while itu percabangan yang kembali ke dirinya sendiri. Oke. Maka dari itu, ya, penulisannya berbeda, ya. Jadi di sini kalau uang lebih besar dari while uang lebih besar dari 10.000, ya, maka menuliskannya dengan lambang decision. Decision, kemudian jika ya maka sama, ya. Uang sama dengan uang dikurangi harga, kemudian banyak plus 1. Nah, bedanya di sini, ya. Di sini boleh pakai garis
tidak disarankan, bukan boleh atau tidak, tetapi tidak disarankan. Ya, lebih baik menggunakan on-page connector. Ya, jadi satu. Nah, tinggal mencari satu di mana? Satunya di sini, masuk lagi. Nah, jadi sebenarnya hampir mirip, ya. Jadi setelah ini dia kembali lagi. Nah, di sini juga sama, kembali lagi. Hanya saja simbolnya beda, ya. Simbolnya adalah decision. Tidak menggunakan simbol segi 6 ini. Karena segi 6 ini di flowchart untuk predefine. Ya. Oke, berikutnya untuk for. Nah, for ini masih ini ada beberapa sumber yang menciptakan simbol for sendiri, ya. Tetapi kalau dikembalikan ke aslinya, for itu adalah percabangan tetap. Ya, ada yang menggunakan lambang segi 6 ini, nah, tapi sumber yang menggunakan simbol tersebut itu sangat-sangat sedikit, ya, karena dari awal memang for itu adalah percabangan yang kembali ke dirinya sendiri, ya. Oke. Nah, menuliskannya untuk for yang dari logarithm, kalau dirubah menjadi ini ke flowchart seperti apa? Nah, pertama, sama seperti cara mendefinisikan ini logarithmnya, ya, logarithm simbol for, ya. Pertama ada cacah, variabelnya cacah sama dengan 1, ya, sama, cacah sama dengan 1. Kemudian cacah kurang dari sama dengan n. Jadi to n ini diartikan kurang dari sama dengan n. Sama seperti pseudocode, ya, karena semua yang dituliskan di sini itu adalah punyanya pseudocode, ya. Oke, berikutnya adalah cetak. Nah, print dalam kurung nomor plus cacah. Tidak menggunakan titik koma, ya. Jadi di flowchart itu tidak menggunakan titik koma lagi. Sama, tapi bahasa kalimat yang digunakan, style penggunaannya sama dengan pseudocode-nya, ya. Oke, kemudian do while. Nah, do while itu juga sama seperti while, ya. Dia adalah percabangan yang kembali ke dirinya sendiri, ya. Oke, jadi penulisannya untuk while-nya adalah seperti ini juga sama, ya. Jika ini benar, ya, maka kembali ini menuju ke 1. Nah, satunya ada di sini, ya. Oke, jadi bentuknya seperti itu. Oke, untuk prosedur tanpa parameter. Nah, menuliskannya seperti apa? Nah, kepalanya adalah seperti ini, ya, menggunakan terminator, ya, terminator, tetapi di dalam terminator bukan start n, tetapi void jumlah dalam buka tutup kurung, ya. Kemudian diakhiri dengan return, bukan n, seperti punyanya di logarithm, ya. Di flowchart menggunakan kata return, ya. Oke. Berikutnya prosedur tanpa dengan parameter, ya. Misalnya diagram logarithmnya seperti ini. Nah, maka penulisannya adalah void jumlah buka tutup kurung, ya, in a, in b, ya. Cetak tebal dan cetak miringnya ini wajib, Pak? Tidak, ya. Hanya membedakan mana yang kata kunci, mana yang bukan kata kunci, ya. Jadi sekali lagi tidak ada kewajiban menggunakan cetak tebal, cetak miring, ya. Oke. Berikutnya adalah di sini preparation, ya, predefine data, ya. Kemudian diakhiri dengan return di sini, ya. Oke. Jadi awal dan akhirnya dari prosedur itu sama dengan flowchart biasa, ya, tetapi isinya yang berbeda, ya. Oke, berikutnya fungsi tanpa parameter, ya. Oke.
Misalnya yang kita gunakan sama dengan yang sebelumnya, yang di ini bahasa alami dan pseudocode ya. Nah, penulisannya bentuknya seperti ini ya. Oke, jadi ukuran S. Mungkin akan muncul pertanyaan dari kalian, Pak, penulisannya apakah harus seperti ini, Pak? Bentuknya, urutannya ya. Urutannya adalah yang paling penting, dia harus ke bawah dan dia ke kiri atau ke kanannya harus satu arah ya. Tidak boleh yang ada tiba-tiba yang ke kiri dan ke kanan secara zigzag seperti itu, nggak boleh ya. Dari atas ke bawah, dari samping dari kiri ke kanan, itu paling umum ya. Jadi kalau mau dibuat menyamping ke kanan boleh nggak apa-apa. Menyamping ke kiri ya, boleh, silahkan. Jadi kalian bentuknya kalian meniru modelnya si diagram logaritma, boleh nggak apa-apa. Jadi bentuknya seperti ini, membentuknya ke kiri seperti ini, boleh, nggak apa-apa ya. Yang paling penting adalah mana yes mana no ada ya. Yes no nya ini ada ya. Kemudian semua aliran kalau dicoba semua harus berakhir di yang sama ya. Oke, di sini ada di awalnya in get harga kaos buka tutup kurung, kemudian endingnya adalah return harga ya. Oke, berikutnya kalau fungsi dengan parameter bagaimana? Bentuknya seperti ini ya. Oke, di terminator awalnya ya, di terminator awal ada in faktorial dalam bentuk buka tutup kurung in n ya. Kemudian endingnya adalah return chaos ya, seperti ini. Return chaos, return harga. Maaf. Ya. Oke. Oh ya, untuk huruf besar, huruf kecil apakah dipermasalahkan? Untuk itu tidak ada permasalahan ya. Sebelum ke bahasa pemrograman, besar kecilnya sama, kecuali kata-kata kunci ya. Kata-kata kunci ini mengikuti bahasa pemrogramannya. Kalau bahasa pemrogramannya harus kecil ya harus kecil ya. Tetapi di sini misalnya hasil, kemudian di sini hasilnya kecil, boleh nggak apa-apa, tidak dilarang ya. Jadi di sini huruf besar semuanya, di sini huruf kecil semuanya, di sini besar, kecil, boleh, nggak apa-apa, ya. Masih di semua dokumentasi tidak case sensitif atau huruf besar, huruf kecil tidak dibedakan, kecuali pada kata kunci, ya. In, penulisan in tidak boleh besar kecil, ataupun besar semua juga tidak boleh, ya. Oke. Untuk pengingat ya, gunakan simbol flowchart yang standar ya. Apakah ada yang tidak standar? Ada. Jadi ada yang tidak berdasar. Jadi hanya pokoknya mempermudah membuat sendiri ya. Kalian harus tetap mengikuti simbol flowchart yang utama atau yang basic ya. Jadi untuk mencari, kalian cari buku, kalian kumpulkan buku algoritma ya. Nanti kalian akan tahu mana yang standar, mana yang tidak standar ya. Kemudian arah alur hanya ada dua, ke bawah dan ke kanan ya. Khusus ini ke kanannya tidak ini wajib ke kiri atau ke kanan. Biasanya lebih baik itu ke kanan ya. Di sini sifatnya ke kanan ini saran, boleh ke kiri boleh, nggak apa-apa ya. Yang penting hanya ada dua arah saja atau dua alur saja, ke bawah atau ke kanan atau ke kiri. Jadi bawah kanan atau bawah kiri ya. Tidak boleh zigzag muter-muter sana sini, nggak boleh. Maka dari itu garis yang panjang-panjang itu bisa diwakili dengan on page connector ya. Oke, kemudian perintah dalam simbol menggunakan perintah ini pseudocode. Jadi sama dengan pseudocode-nya. Jadi kalau kalian sudah sudah membuat pseudocode-nya, maka itu yang digunakan untuk flowchart. Ya.
boleh menggunakan bahasa alami. Sebenarnya boleh tapi tidak disarankan. Ya, secara umum di dalam flowchart itu yang digunakan adalah pseudocode. Ya, tidak disarankan menggunakan garis penghubung yang panjang. Nah, ini yang saya maksud tadi. Ya, gunakan on atau off page connector. Ya, salah satunya. Ya, bisa on, bisa off. Seperlunya maksudnya, bukan salah satunya, tapi seperlunya. Ya, yang penting tidak perlu membuat garis yang panjang-panjang. Cukup gunakan on page connector kalau di dalam satu halaman. Ya, kalau beda halaman maka gunakan off page connector. Ya, kemudian untuk software tidak ada kewajiban menggunakan MS Visio. Kalian boleh menggunakan yang lain. Ya, oke. Kebetulan saja saya menggunakan MS Visio. Ya, yang tidak boleh adalah menggunakan ini word processor. Ya, contoh salah satunya adalah MS Word. Nah, MS Word di situ tidak boleh digunakan untuk membuat flowchart. Ya, ngeyel nggak boleh. Ya, harus tetap mengikuti aturan yang ada. Ya, oke. Kemudian untuk latihannya agak panjang-panjang ya jawabannya. Jadi konversi diagram jawaban dari soal tambahan materi untuk 4 materi ini. Jadi struktur kontrol part 3, struktur kontrol part 4, metode part 1, metode part 2. Ya. Jadi ada 4. Nah, soal tambahan bukan soal yang ada di video, tapi yang ada di tugas materi. Tugas teori. Di tugas teori di sana ada, ya. Biasanya soal nomor 3, ya. Oke. Konversi ke dalam bentuk bahasa alami, pseudocode dan flowchart. Jadi masing-masing ini satu soal. Nah, satu soal itu rubah ke bahasa alami, pseudocode dan flowchart. Untuk lebih lanjutnya nanti ada di petunjuk soal PDF-nya ya. Oke. Terima kasih kesediaannya memperhatikan dari awal hingga akhir ya. Berikutnya di video dasar pemrograman kita akan belajar teori agak banyak, teori saja ya. Jadi di teori itu saya jelaskan juga tentang sejarahnya ini dasar pemrograman itu apa dan lain-lainnya. Belum menyentuh ke Java, belum ya. Masih untuk pengetahuan dulu ya. Dari pemrograman ini apa hingga nantinya profesi-profesi yang bisa berhubungan dengan pemrograman itu apa ya, termasuk bedanya programmer dengan coder itu nanti apa ya, itu akan ada di video berikutnya ya. Sekian untuk video kali ini, terima kasih. Jangan lupa ya, kalau sudah memperhatikan dari awal hingga akhir, tinggalkan komen, NPM dan nama kalian ya. Ada bonus menanti kalian ya. Oke, saya akhiri sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.